Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Islami Iksana dari peserta magang 3 FKIP UMM dalam bimbingan Ibu Lailatul Bariroh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing di dalam hati. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Semoga pandemi lekas usai dan kita bisa bertemu kembali di dalam kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak hebat? Aku cinta Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Jangan malas belajar ya anak-anak, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemana saja tanpa membebani kita. Nah, hari ini kita akan mengulas tentang teks berita. Apakah anak-anak pernah mendengar teks berita? Apakah anak-anak pernah mendengar berita di televisi ataupun koran? Atau justru kalian pernah membuat berita seperti yang ada di televisi ataupun koran? Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih jauh dan lebih dalam mengenai teks berita. Teks berita itu di dalamnya ada ciri-ciri berita, unsur-unsur teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, struktur teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Nah, di dalam unsur-unsur teks berita ini ada 5W1H. 5W1H itu bisa disebut dengan adik Simba. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan berita. Lalu di akhir pembelajaran kalian diharapkan mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks berita. KD 3.1 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan data, informasi dalam bentuk secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kaidah atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, atau kinesis. Yang selanjutnya, pengertian teks berita. Teks berita itu adalah teks yang berisi segala peristiwa terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, radio, televisi, internet, ataupun media lainnya. Selanjutnya, isi berita itu ada politik, bencana alam, ekonomi, hiburan, kesehatan, dan olahraga. Dalam teks berita itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama, teks berita itu harus jelas. Yang kedua, ciri-ciri teks berita itu harus faktual. Faktual itu artinya suatu kejadian yang bersifat nyata. Terus, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Berita itu kan harus jelas, tidak boleh mengarang. Jadi tempat dan kejadiannya itu harus ada. Seperti itu. Yang kemudian berita itu harus terkini atau terbaru. Selanjutnya ada adik Simba. Adik Simba ini terdapat di unsur-unsur teks berita. Adik Simba ini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini tadi ini adik Simba, penjelasan mengenai adik Simba ya. Adik Simba ini kan ada apa? Unsur apa ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Terus, di mana? Di mana ini unsur tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi.
berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita tersebut menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang selanjutnya ada kapan. Kapan ini menjelaskan tentang waktu kejadian peristiwa. Kejadian peristiwa yang akan diberitakan di teks berita. Seperti itu. Selanjutnya ada siapa. Siapa di sini menerangkan keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang ada di dalam berita tersebut. Yang selanjutnya ada why. Why itu mengapa. Mengapa itu menjelaskan suatu berita memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya ada how. How ini bagaimana. Bagaimana itu menjelaskan proses suatu kejadian atau akibat dari peristiwa tersebut. Selanjutnya ada polamida terbalik. Polamida terbalik ini ada teras berita, tubuh berita, dan akhir berita. Nah, teras berita ini adalah bagian yang paling penting dan biasanya sudah mewakili isi berita tersebut. Teras berita ini ditulis pada paragraf pertama. Teras berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Sementara itu, pertanyaan mengapa dan bagaimana dapat ditemukan pada bagian tubuh berita. Teras berita yang baik sudah direncanakan terlebih dahulu dengan hati-hati agar dapat menarik perhatian pembaca. Teras berita disusun dengan model piramida terbalik seperti yang sudah Ibu share screen seperti ini. Ya, benar. Nah, bagian teras berita ini biasa disebut kepala berita. Sedangkan selebihnya disebut dengan tubuh berita dan ekor berita. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tubuh berita. Tubuh berita ini menjelaskan mengenai ulasan atau informasi lengkap tentang teks berita. Tubuh berita ini biasanya mengandung unsur-unsur yang kurang penting yang berada di dalam teks berita. Tubuh berita ini biasanya mengandung peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Seperti itu. Bahasa yang ada di dalam tubuh berita ini singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir di sini ada ekor berita atau di sini akhir berita. Akhir berita atau ekor berita ini biasanya dijelaskan mengenai kesimpulan dari narasumber. Akhir berita atau ekor berita ini berisikan informasi yang kurang penting. Nah, Ibu lanjutkan ya, di sini ada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Di sini yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Nah, penggunaan bahasa standar atau bersifat baku ini memudahkan pemahaman banyak orang atau yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik di atas. Yang ketiga, penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi ini memperjelas maksud suatu berita. Konjungsi ini biasa digunakan dalam teks berita, yaitu konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contohnya seperti ini. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Seperti itu. Di sini yang keempat, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat.
Biasanya keterangan waktu itu digunakan untuk memberitahukan kapan terjadinya suatu peristiwa tersebut. Contohnya, tadi pagi sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Keterangan tempat digunakan untuk menjelaskan tempat terjadinya suatu peristiwa itu. Contohnya seperti ini. Terjadinya tsunami di Aceh. Tepatnya di daerah Yogyakarta, di alun-alun selatan terjadinya pementasan seni reog. Nah, seperti itu contoh keterangan tempat. Dan selanjutnya ada penggunaan kata kerja mental dan kata kerja yang terkait. Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait ini yang dimaksudkan antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan beranalogi. Selanjutnya di sini ada penyuntingan berita. Penyuntingan berita ini ada kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Kan berita itu harus fakta ya, tidak boleh dikarang. Nah, yang selanjutnya ada kelengkapan isi berita, ditandai dengan kelengkapan unsur berita yaitu 5W1H. Atau yang disebut tadi apa? Adik Simba. Benar. Yang selanjutnya ada struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Yang tadi ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang selanjutnya ada penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya ada penyimpulan isi berita. Penyimpulan isi berita ini di dalam kesimpulan harus membuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi berita itu harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Jadi, di dalam meringkas berita itu harus berpatokan pada adik Simba atau 5W1H. Nah, di sini Ibu memberikan tugas individu kepada kalian. Nanti tugasnya kalian tulis di LKBD yang Ibu berikan di grup WhatsApp. Silahkan kalau sudah selesai nanti kalian foto dan kalian unggah di grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, itu tadi mengenai penjelasan teks berita. Setelah ini, Ibu meminta kalian untuk membuat dan mengkreasikan berita yang telah kalian dengar atau kalian baca. Berita dibuat di selembar kertas, kemudian kalian foto dan diunggah ke grup WhatsApp. Catatan, dikumpulkan tugas dengan tepat waktu, karena kedisiplinan mengumpulkan tugas menjadi salah satu pola penilaian. 2. Apabila ada kesulitan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Baik, itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.